Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ariski Hidayat dengan NPM 029. Izinkan saya mempresentasikan hasil laporan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Perilaku Pencarian Informasi Siswa SMP melalui Media Digital terkait isu penyimpangan sosial di SMPN 95 Jakarta. Untuk latar belakang permasalahan, perkembangan media digital membuat siswa SMP semakin mudah mengakses berbagai informasi, termasuk informasi terkait isu penyimpangan sosial. Namun, informasi yang tersedia di media digital tidak selalu akurat dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kondisi tersebut, pentingnya untuk mengetahui bagaimana perilaku pencarian informasi siswa, mulai dari mencari, memilih sumber, hingga memahami informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perilaku pencarian informasi siswa SMP melalui media digital terkait isu penyimpangan sosial di SMPN 95 Jakarta. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana perilaku pencarian informasi siswa SMP terkait isu penyimpangan sosial. Yang kedua, sumber informasi apa saja yang digunakan siswa. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi perilaku pencarian informasi siswa. Untuk pertanyaan dan tujuan penelitian ini, yang pertama, mengetahui perilaku pencarian informasi siswa SMP. Yang kedua, mengidentifikasi sumber yang digunakan. Yang ketiga, menjelaskan faktor yang memengaruhi pencarian informasi siswa. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini secara akademis. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah terkait bagaimana siswa SMP mencari, memilih, dan memahami informasi melalui media digital, terutama dalam konteks isu penyimpangan sosial. Untuk manfaat praktis, memberikan gambaran bagi pihak sekolah mengenai perilaku pencarian informasi siswa SMPN 95 melalui media digital terkait isu penyimpangan sosial, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan program literasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk batasan penelitian ini, subjek penelitian dibatasi pada siswa SMPN 95. Penelitian ini hanya membahas proses pencarian informasi, sumber informasi yang digunakan, cara siswa memahami dan menilai informasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pencari informasi siswa. Penelitian ini tidak membahas perilaku menyimpang secara langsung dan tidak menilai dampak moral atau karakter, serta tidak mengkaji efektivitas kebijakan atau program sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke sekolah lain. Untuk landasan teori, informasi adalah segala sesuatu yang kita komunikasikan seperti yang disampaikan oleh seseorang melalui bahasa lisan, surat kabar, video, dan media lainnya. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan berguna bagi penerimanya, mengutip oleh Juhriansyah tahun 2020. Untuk perilaku informasi adalah keseluruhan pola tingkah laku manusia terkait dengan keterlibatan informasi. Segala tingkah laku manusia memerlukan memikirkan, memperlakukan, mencari, dan memanfaatkan informasi dari berbagai saluran sumber dan media penyimpanan informasi lain. Itu juga termasuk ke dalam pengertian perilaku informasi mengutip dari Xiao di tahun 2017. Kebutuhan manusia bermacam-macam, mulai dari kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan integrasi sosial, dan kebutuhan berkhayal. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang dialami oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan apa yang diinginkan dan diharapkan.
Untuk pendekatan dan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di SMPN 95 Jakarta dengan melibatkan 5 orang siswa sebagai informan utama dan 1 guru sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai perilaku pencarian informasi siswa melalui media digital terkait isu penyimpangan sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Berikut adalah subjek penelitiannya, ada informan, jabatan, dan nama informan. Informan itu untuk guru atau wakil kepala sekolah, serta bisa staf perpustakaan, dan informan pendukung 1 sampai 5 itu siswanya. Untuk teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi, dikutip dari buku Dr. Muhammad Ramdan tahun 2021, agar penelitian berjalan dan tersusun secara sistematis dan berharap maka diuraikan langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, serta observasi dan dokumentasi. Yang kedua, penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan makna dan kesimpulan berdasarkan temuan. Seperti ini untuk alur penelitiannya, kita mulai dari pengumpulan informan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada pengolahan data, membuat rancangan penelitian dari hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya analisis informan, melakukan analisis kebutuhan terhadap data yang telah diolah. Dan yang terakhir, kita membuat kesimpulan dan saran. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.